Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar sekalian kelas 11 agama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pagi ini izin Allah kita masih diberikan nikmat, rahmat serta hidayah. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Selawat serta salam mari bersama kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik para pelajar sekalian, hari ini merupakan pertemuan perdana kita untuk mengaji kajian materi akhlak tasawuf, pelajaran akhlak tasawuf di kelas 11 agama dengan judul kedudukan akal, nafsu, dan kalbu. Para pelajar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ini mestilah kita mengerti apa pengertian nafsu, akal, dan kalbu. Mari kita bahas satu persatu. Mudah-mudahan dapat kita pahami, kita simak, kita dengarkan dengan baik. Yang pertama, nafsu. Pengertian nafsu berasal dari bahasa Arab yaitu nafsun. Kata mufrad, jamaknya anfus atau nufusun, dapat diartikan roh, nyawa, tubuh dari seseorang, darah, niat, orang dan kehendak atau keinginan. Maksudnya kecenderungan dorongan hati yang kuat. Secara istilah, nafsu adalah latifah, sesuatu yang lembut pada diri seseorang yang menimbulkan keinginan seseorang atau dorongan-dorongan hati yang kuat untuk memuaskan kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Misalnya, keinginan makan, minum, disanjung, dihargai, dan sebagainya. Karena itu sering disebut dengan hawa nafsu. Adapun pengertian hawa nafsu adalah sesuatu yang disenangi oleh jiwa, baik bersifat jasmani maupun nafsu yang bersifat maknawi. Nafsu yang bersifat jasmani yaitu sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan tubuh kita seperti makanan, minuman, dan kebutuhan biologis lainnya. Nafsu yang bersifat jasmani yaitu sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan tubuh kita. Nafsu yang bersifat maknawi yaitu nafsu yang berkaitan dengan kebutuhan rohani. Seperti nafsu ingin diperhatikan orang lain, ingin dianggap sebagai orang yang paling penting, paling pintar, paling berperan, paling hebat. Nafsu ingin disanjung, dan lain-lain sebagainya. Nafsu dalam pengertian seperti ini dikendalikan dengan baik agar tidak mengakibatkan pengaruh buruk atau negatif bagi manusia. Nafsu yang telah terkendali akan menimbulkan ketenangan jiwa. Ketika kita menelaah ayat-ayat Al-Quran, kita akan menemukan ayat-ayat tersebut menunjukkan berbagai keadaan jiwa manusia dan menamainya dengan nama-nama yang berbeda, yang mencerminkan tingkatan kondisi jiwa atau nafsu. Di antaranya, yang pertama ada namanya nafsul amarah. Itu terdapat dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ubarri'u nafsi, inna nafsa la ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim." Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi ada nafsu namanya nafsul amarah. Nafsu ini memerintahkan seseorang kepada keburukan. Dan apabila ia mengajak kepada kebaikan, sesungguhnya di balik kebaikan itu menyimpan maksud yang buruk, maka hasil akhirnya juga buruk. Maka setiap keinginan nafsu harus dicurigai. Tidak boleh begitu saja menerima. Yang kedua ada namanya nafsul lawamah.
Itu dapat kita baca dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah ayat 2. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya. Yang dimaksud dengan an-nafs al-lawamah adalah jiwa orang mukmin yang mencelahnya di dunia atas kemaksiatan, memandang berat ketaatan. Ketika seseorang memerangi nafsu ini dan ditekan terus supaya nafsu ini ikut kepada sesuatu yang benar menurut syariat, maka seorang pun tak akan mampu mengalahkan nafsu ini. Kemudian nafsu ini akan kembali ke pemiliknya dengan dicela-celanya dirinya. Yang ketiga, nafsu mutmainnah. Diambil dari ayat Al-Quran surah Al-Fajr ayat 27 sampai 28. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. An-nafs al-mutmainnah adalah yang senang kepada Tuhannya dan ridha terhadap apa yang diridhoinya. Disifatinya jiwa itu dengan radiyah atau ridha karena ketenangannya kepada Tuhannya mendatangkan keridhaannya atas apa yang telah menjadi takdir dan qada. Dengan demikian, bencana tidak membuatnya marah dan kemaksiatan tidak membuatnya berpaling. Apabila hamba ridha kepada Tuhannya, maka Tuhan pun ridha kepadanya. Oleh karena itu, firman-Nya radiyah ridha diikuti dengan firman-Nya mardiyah atau diridhai. Baik para pelajar sekalian, kelas 11 agama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kembali kita kaji masalah akal. Akal diambil dari kata bahasa Arab al-aqlu. Kata al-aqlu adalah masdar dari kata aqala, yaqilu, aqlan, yang maknanya adalah fahima wa tadabbara, yang artinya paham atau tahu atau juga mengerti dan memikirkan atau menimbang. Maka al-aql sebagai masdarnya maknanya adalah kemampuan memahami dan memikirkan sesuatu. Sesuatu itu bisa ungkapan, penjelasan, fenomena dan lain-lain. Semua yang ditangkap oleh panca indera. Secara etimologis, akal juga memiliki arti al-imsak atau menahan, atau ribat, ikatan, atau al-hajar, menahan, melarang, atau an-nahi, al-man'u, mencegah. Dengan makna ini, maka yang dimaksud dengan orang berakal adalah orang yang mampu menahan dan mengikat hawa nafsunya. Sedangkan menurut istilah akal adalah sesuatu yang latifah, halus, yang mempunyai daya kemampuan untuk memperoleh, menyimpan, dan mengeluarkan pengetahuan. Akal dengan demikian memiliki fungsi kognisi, yaitu untuk memperhatikan, memikirkan, menjelaskan, mempertimbangkan semua fenomena yang ditangkap oleh panca indera, sehingga dapat berpendapat, berimajinasi, menilai dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, qalbu. Nah, mari kita pahami dengan benar apakah arti qalbu ini. Qalbu secara bahasa artinya membalik. Dalam konteks ini hati disebut qalb atau qalbu karena sifat hati yang selalu berubah-ubah dan membolak-balik keadaan. Kadang sedih, gembira, sebentar senang, lalu benci dan seterusnya. Tidak ada jaminan hati selalu tetap. Allah lah yang membolak-balik hati manusia. Karena itu, jika dalam hati muncul keinginan yang baik, maka bersegeralah laksanakan. Jangan ditunda-tunda sebelum keinginan itu berubah. Kalbu juga disebut hati. Hati ada dua pengertian, yakni hati dalam arti daging dan hati dalam arti sesuatu yang halus, bersifat ketuhanan. Hati dalam arti daging adalah sebuah organ tubuh yang tersimpan dan terlindung tulang belulang yang berada di dada di sebelah kiri manusia. Pada daging hati terdapat lubang dan jaringan yang halus. Di dalam lubang rongga terdapat pula darah hitam yang menjadi sumber roh. Maka lain dari hati ialah merupakan sesuatu yang halus, rabbaniyah, bersifat ketuhanan. Ruhaniyah, kerohanian,
dan terkait dengan hati jasmani di tubuh kita. Hati halus merupakan hakikat manusia. Hati dalam pengertian sesuatu yang halus dan kerohanian, inilah yang mampu mengenal diri sendiri dan yang menjadi subjek pembicaraan atau khitab. Disiksa, dicela, dan dituntut oleh Allah. Kondisi hati memiliki kaitan dengan jasmani yang menentukan sifat serta watak manusia yang tampak secara lahiriah. Karena itu, hati yang sedang marah, sedih, gembira dan sebagainya akan memancar keluar dan tampak pada wajah atau wujud dalam bahasa tubuh seorang. Ayat dan hadis menunjukkan bahwa kedudukan hati manusia sangat penting. Ia menjadi sentral yang berfungsi mengendalikan perilaku lahir, menentu baik dan buruknya seorang. Karena itu kelak di akhirat, manusia yang selamat adalah yang menghadapi Allah Subhanahu wa taala dengan hati dalam kondisi salim, yaitu hati yang selamat dari penyakit, bersih dan baik. Demikian kaji kita pada pagi yang berbahagia ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada kajian berikutnya, yaitu apa perbedaan kedudukan nafsu, akal, dan qalbu. Nah, mari kita bandingkan untuk penjelasan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.